Selamat sore Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Clara Yunita dengan NIM 21020110146. Kelas D semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Asas-asas Hukum Perjanjian. Pada poin pertama terdapat yang namanya asas konsensualisme, di mana asas ini dapat kita lihat pada pasal 1320 KUH Perdata ayat 1. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Lalu yang kedua, ada yang namanya asas kebebasan berkontrak. Asas ini dapat kita lihat pada pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan mengikat kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini sangat wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi, karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, pembatalannya pun harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Pada poin yang ketiga, ada yang dinamakan dengan asas daya mengikat perjanjian, di mana asas ini disebut juga dengan asas kepastian hukum. Merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Lalu yang keempat, ada yang dinamakan asas itikat baik, di mana asas ini dapat kita lihat juga pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikat baik begitu penting sehingga dalam perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikat baik. Dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan yang wajar dari pihak lain. Yang kelima, ada yang dinamakan asas kepatutan. Asas kepatutan dalam perjanjian harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Asas kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Lalu, yang berikutnya ada asas kewajaran. Dalam pembuatan suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan mengindahkan dan memperhatikan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak dalam perjanjian secara wajar. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih.